saya berbicara masalah asesmen kompetensi minimum yang akan kita laksanakan pada tahun 2021 ini. Selawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada seluruh dewan guru dan seluruh peserta didik di seluruh Indonesia, pada tahun 2021 ini kita akan menghadapi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang sudah banyak disosialisasikan baik itu di media massal maupun media elektronik khususnya. Baiklah, saya akan sedikit mengulas kebijakan-kebijakan apa sebetulnya yang harus kita lakukan untuk melaksanakan AKM ini atau asesmen nasional. Kalau dulu kita kenal dengan namanya UN, ujian nasional. Baiklah, saya akan sedikit mengulas masalah kebijakan ujian nasional dan asesmen nasional. Ini saya kutip dari pernyataan Bapak Doni Kusuma A, MED. Beliau sebagai anggota BNSP pada tahun 2019 rentang waktu sampai 2023. Jadi seperti ini pernyataan beliau. Jadi Ibu Bapak Dewan Guru beserta peserta didik, BNSP adalah sebagai penyelenggara UN. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Bunyi seperti ini. Pemerintah menugaskan BNSP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal, pendidikan dasar dan menengah, dan jalur non-formal kesetaraan. Berada pada pasal 67 ayat 1. Nah, kemudian pemanfaatan hasil ujian nasional sesuai dengan PP tersebut di atas adalah pemetakan mutu program dan satuan pendidikan, yaitu dengan dasar seleksi masuk ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Contoh, dari SD akan masuk ke SMP, dari SMP akan masuk ke SMA, dari sekolah atas akan berlanjut ke perguruan tinggi tentunya. Nah, penentuan kelulusan peserta didik sampai tahun 2015, pembinaan dan pemberitaan bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini tercantum dalam pemetakan mutu program dan satuan pendidikan adalah dasar seleksi masuk ke jenjang berikutnya, seperti dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dari SMA melanjutkan ke perguruan tinggi tentunya. Nah, ini sesuai dengan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Nah, adapun karakteristik penilaian ujian nasional, sebelumnya kita berbicara masalah UN sebelum kita membahas sedikit yang AKM. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, penilaian pendidikan pada jenjang dasar dan menengah terdiri dari atas. Yang A, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang B, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik. C, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, UN adalah masuk kategori yang C, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Baiklah, kita skip. Nah, kemudian, jadi bagaimana posisi ujian nasional pada saat ini? Nah, posisi ujian nasional pada saat ini menurut
BIN adalah dihapuskan. Dasar penghapusan ujian nasional adalah hasil rapat terbatas pembahasan ujian nasional yang dilakukan pada tanggal 24 Maret tahun 2020. Nah, apa alasan penghapusan ujian nasional tersebut? Yaitu mengenai pandemi COVID-19, di mana bukan hanya terjadi di Indonesia saja, namun terjadi di seluruh dunia dan berakibat kepada pendidikan yang ada di satuan negara seperti kita, di Indonesia, di Korea, di Malaysia, dan negara-negara yang lain. Nah, dasar regulasinya adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebab coronavirus lisensi COVID-19. Kata kuncinya adalah lisensi. Apa itu lisensi? Penyakit. Jadi penyakit yang menyebar ke seluruh wilayah, seluruh dunia. Baik, saya lanjutkan. Nah, lalu bagaimana pandangan BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan, tentang asesmen nasional? Nah, ini sudah masuk kita mengenai asesmen nasional, atau akan kita familiar dengan menyebutkan dengan AN, bukan UN. Nah, asesmen nasional perlu diletakkan dalam kerangka keseluruhan sistem evaluasi pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas pasal 57, 58, 59. Nah, apa pasal 57 tersebut? Ini adalah evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Itu bunyi pasal 57 ayat 1. Nah, kemudian anatomi kebijakan evaluasi dan penilaian, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik atau guru di sekolah, termasuk di dalamnya adalah kepala sekolah, kepala satuan pendidikan, untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ini Undang-Undang Sisdiknas pasal 58 ayat 1. Saya ulangi, tadi kita berbicara masalah Undang-Undang Sisdiknas 57, 58, 59. Ini yang 58. Kemudian evaluasi peserta didik oleh satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai standar nasional pendidikan. Ini masih juga dalam pasal 58 ayat 2. Nah, sekarang yang terakhir adalah Undang-Undang Sisdiknas pasal 59 ayat 1. Ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, kita berpikir yang paling tepat untuk tentang asesmen nasional ini adalah ini di pasal 59 ayat 1. Ini adalah sebagai landasan BNSP sebagai pelaksanaan asesmen nasional. Jadi saya ulangi, pasal 59 ayat 1 inilah yang menjadi pokok pikiran BNSP menjadi dasar pelaksanaan asesmen nasional. Saya masuk kesimpulan. Kebijakan ujian nasional sampai saat ini masih dalam posisi dalam tanda kutip dibekukan melalui surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang tadi saya bacakan di atas. Kemudian yang kedua,
kedua, tugas BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional ditangguhkan sampai terbentuknya kebijakan baru ujian nasional, karena kita masih dalam masa pandemi tadi. Kemudian yang ketiga, asesmen nasional yang sedang dirancang oleh pemerintah ini lebih merupakan evaluasi dari pemerintah untuk menilai kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan sekolah yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas belajar peserta didik secara berkelanjutan. Jadi sekali lagi, kesimpulan dari BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan, adalah menyetujui tentang asesmen nasional yang bertujuan untuk perbaikan peningkatan kualitas belajar peserta didik secara berkelanjutan. Mungkin sedemikian saja. Untuk nanti lebih jelasnya apa itu asesmen nasional dan AKM, asesmen kompetensi minimum, nanti akan saya informasikan melewati slide-slide PowerPoint yang dapat nanti diakses oleh seluruh Dewan Guru dan peserta didik sekalian. Demikian saja untuk opening pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya lanjutkan dengan slide yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Tentang sosialisasi AKM, asesmen kompetensi minimum, yang insya Allah akan sebentar lagi akan kita laksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tingkat SMA, SMK sederajat, yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2021. Sekali lagi, saya Firmansyah STMSI, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan penyajian yang kurang sempurna. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ya untuk Indonesia sejahtera.